Baiklah, video kali ini mengenai materi Supply Chain Management, mata kuliah Manajemen Operasional 2. Sebelum mulai lebih lanjut, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hatrinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak, mata kuliah Manajemen Operasional 2, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Langsung saja ke materi, yaitu Supply Chain Management. Supply Chain Management sering disebut dengan SCM. SCM menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. Dalam 2 dekade terakhir ini, semakin banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya SCM ini, sehingga banyak yang mengimplementasikannya. SCM sendiri merupakan pengelolaan dan juga pengawasan rantai siklus mulai dari bahan, material atau bahan mentah, pembayaran, informasi dan dari pemasok ke produsen, pedagang grosir, pengecekan sampai ke dengan konsumen. Rantai pasokan adalah jaringan fisik sehingga semua perusahaan akan berperan dalam memasok bahan baku, melakukan produksi barang sampai dengan mengirimkannya ke pengguna akhir atau konsumen. Untuk supply chain management sendiri menjadi alat metode atau pengelolaannya. Tujuan supply chain management, ada beberapa tujuan menggunakan supply chain management, di mana yang paling dasar adalah bisa menyelaraskan permintaan dengan pemasokan yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pemasok seperti manajemen perdagangan barang, manajemen pemasok, manajemen hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Agar bisa menjadi pemegang dalam rantai pemasok, penting bagi rantai pemasok untuk bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah, namun berkualitas, bervariasi, dan juga disediakan tepat waktu. Fungsi supply chain management, ada beberapa fungsi supply chain management yang penting untuk diperhatikan. Fungsi yang pertama adalah SCM secara fisik, di mana fungsi dari SCM ini adalah mengonversi bahan baku menjadi produk yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama dari supply chain management inti adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah SCM sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhnya aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Proses supply chain management, ada beberapa proses supply chain management yang wajib dilalui, di mana proses yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan pergerakan produksi mentah dari supplier ke konsumen dan dari konsumen yang kembali ke retur produk, layanan, daur ulang, dan juga pembuangan. Proses selanjutnya adalah arus informasi, di mana arus ini akan berisi tentang prediksi permintaan yang akan dilakukan konsumen, informasi perpindahan barang, dan juga update status barang, apakah sudah terkirim atau belum. Yang terakhir adalah arus finansial. Arus ini berisi tentang pembayaran, alur pengkreditan, penjadwalan pembayaran sampai dengan persetujuan kepemilikan. Alur informasi yang akurat ini bisa bergerak dengan mudah di antara mata rantai, serta pergerakan barang yang efisien dan efektif. Dalam SCM ada beberapa permainan rantai pasok yang terlibat, yaitu supplier, manufaktur, distributor, retail outlet, dan juga customer. Strategi SCM, ada 2 strategi yang bisa Anda lakukan untuk membangun SCM yang baik.
Yang pertama adalah membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Hal ini sangat penting di mana membangun kemitraan yang baik dengan pemasok ini untuk mewujudkan kesuksesan rantai pemasok. Perusahaan yang akan baik akan membatasi jumlah pemasok di mana hanya pemasok yang memiliki keunggulan saja yang bisa diajak bekerja sama. Strategi yang terakhir adalah dengan meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif. Kemudian fokus pada rantai pemasok agar meningkatkan layanan pelanggan. Untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan, salah satunya dengan meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, di mana pelanggan akan puas dengan ketepatan waktu tersebut. Demikian materi tentang supply chain management yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata penyampaian dan salah dalam penyebutan. Sekian dari saya H. Trinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, mengucapkan terima kasih.